melainkan kerja keras dapat mengubah bakat menjadi suatu yang jenius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai pedagogik PGSD. Untuk teman-teman PGSD semuanya, nanti teman-teman bisa pelajarin ya materi pedagogik secara umum untuk SD, SMP, SMA, dan materi pedagogik PGSD ini. Tetap semangat teman-teman, simak terus videonya. Dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan seperti pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan seperti sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa, B. Kecerdasan logika matematika, C. Kecerdasan ruang, D. Kecerdasan gerak tubuh, E. Kecerdasan musikal. Kira-kira yang mana teman-teman? Untuk tiap videonya nanti bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya, untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya teman-teman. Oke, berarti ini yang mana? Benar banget, yang A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Pembahasannya, dalam teori multiple intelligence atau kecerdasan ganda atau majemuk, terdapat 9 kecerdasan teman-teman. Ada kecerdasan musikal, naturalis, verbal linguistik, body atau kinestik, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, dan logikal. Kecerdasan yang ke-9 adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial juga termasuk salah satu tipe kecerdasan manusia yang lebih berhubungan pada kemampuan memahami dan mengetahui sisi lain dari kehidupan. Dalam arti, individu yang memiliki kecerdasan eksistensial cenderung peka dengan persoalan arti hidup, kematian, dan segala hal tentang proses alam semesta. Dalam teori multiple intelligence, di mana salah satunya itu ada namanya kecerdasan bahasa atau linguistik, kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun secara tertulis. Contohnya pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, dan orator. Gitu ya teman-teman, makanya jawabannya udah jelas banget yang A, kecerdasan bahasa. Saya dipahami teman-teman? Sampai di sini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bu Ina mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ina memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, ternyata diperoleh peringkat hasil belajar terbaik itu ternyata berupa observasi di luar kelas. Hal ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar melalui A. Visual dan auditif, B. Visual dan kinestetik, C. Auditif dan kinestetik, D. Auditif, visual, dan kinestetik, E. Visual. Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau observasi di luar kelas, kecenderungan gaya belajar yang dipakai apa aja? Betul banget, yang D. Auditif, visual, dan kinestetik. Visual, auditory, kinestetik adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan ketiga gaya belajar: melihat, mendengar, dan bergerak dengan cara memanfaatkan potensi yang telah dimiliki dengan melatih dan mengembangkannya agar semua kebiasaan belajar siswa terpenuhi. Gitu ya teman-teman. Jika nanti ada perbedaan jawaban atau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Tetap stay tune di channel Otak Kencer ini karena kita akan update videonya everyday, setiap harinya. Kita coba lagi di soal nomor 3. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis, seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya, merupakan ciri A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun,
C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun, E. 18 tahun ke atas. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul, sip, betul banget, yang C ya, 10-12 tahun. Pembahasannya, dalam teori perkembangan fantasi yang diungkapkan oleh Charlotte Bachler bahwa anak pada usia 8-12 tahun adalah masa cerita realistis, yaitu anak mulai senang terhadap cerita-cerita nyata seperti pahlawan, sejarah, biologi, dan lain-lain. Pada masa ini, anak sudah mulai berkurang pengaruh fantasinya sebab pengamatannya sudah mulai tertib. Anak sudah dapat membedakan antara yang khayal dan realistis. Makanya tentang umur yang paling tepat untuk option ini yang C ya teman-teman, 10-12 tahun. Bisa dipahamin? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita. Biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario, perilaku dan pelengkapan. Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis A. Bercerita, B. Cerita berantai, C. Bermain peran, D. Dramatisasi, E. Teknik deskripsi. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul, yang D. Dramatisasi. Pembahasannya, dramatisasi memungkinkan dapat membangkitkan dorongan aktif siswa dan memberi peluang ekspresi yang kreatif. Melatih menggunakan bahasa lisan bagi siswa secara sempurna. Melalui dialog, memungkinkan siswa berinteraksi sosial dengan teman lainnya. Gitu ya teman-teman. Kita coba lagi di soal nomor 5. Ini soal terakhir teman-teman. Kita coba ya. Urutan ruang lingkup pembelajaran IPS SD, yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, waktu. Option B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai dan norma, peningkatan kesejahteraan. D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, waktu. Option E. Masyarakat, norma, waktu, dan peningkatan kesejahteraan. Kira-kira yang mana teman-teman? Ruang lingkup pembelajaran IPS SD? Betul banget, yang B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Pembahasannya, berdasarkan Permendiknas tahun 2006 tentang standar isi menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS itu meliputi yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Terakhir yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Setiap orang mempunyai bakatnya masing-masing. Tak perlu iri. Tak seorang pun di dunia ini yang berhasil hanya semata-mata karena bakat yang dimiliki saja, melainkan kerja keras dapat mengubah bakat menjadi suatu yang jenius.